Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di dan kita berada pada surat Al-Jathiyah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla, dialah yang telah menundukkan buat kalian lautan. Dialah Allahu azza wa jalla telah menundukkan lautan buat kalian. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, agar berjalan bahtera pada lautan tersebut dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Walitabtagu min fadlihi, dan agar kalian bisa mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Dia Allah Azza wa Jalla telah menundukkan buat kalian segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai karunia minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu ay minallah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Katakan wahai Rasul Allah terhadap orang-orang yang beriman, agar mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari perjumpaan dengan Allah. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun, hari di mana Allah akan membalas kaum sesuai dengan apa yang mereka telah perbuat. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka buat dirinya sendiri nilainya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dialah menunai akibat kejelekan itu, fa'alaiha. Kemudian kepada Rabb kalian akan kalian dikembalikan. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.
Dan sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel Alkitab dan juga ilmu hukum, dan kami berikan kepada mereka kenabian, lalu kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami utamakan mereka Bani Israel di alam ini, di masanya. Wa atainahum bayyinatin minal amri fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kata Allah Azza wa Jalla, kami telah mendatangkan kepada mereka bukti-bukti dari perintah kami. Maka tiadalah mereka berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Yang mendasari perselisihan mereka itu adalah baghyan bainahum, karena sikap melampaui batas di antara mereka ay zalim. Sesungguhnya Rabb engkau lah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an fadlihi ala ibadihi wa ihsanihi ilaihim bitaskhiril bahri lisairil maraqib was-sufuni bi amrihi wa taysirihi. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang karunia-Nya atas hamba-hambanya dan kebaikannya atas mereka terhadap mereka, yaitu berbentuk Allah menundukkan lautan untuk perjalanan bahtera, perahu-perahu dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Untuk manusia, barakallahu fikum, manfaatnya. Litabtagu min fadlihi, agar kalian bisa mencari karunia Allah Azza wa Jalla bi anwa'i tijarat, dengan berbagai macam bentuk perdagangan, wal makasib, dan usaha-usaha. Menyeberangi lautan di sebelah sana ada perdagangan, atau di lautan sendiri kita bisa mencari hasil lautan, barakallahu fikum. Wa la'allakum tashkuruna Allah ta'ala, agar kalian bersyukur kepada Allah. Fa innakum idza syakartumuh zadakum min ni'amihi wa athabakum ala syukrikum ajran jazila. Dan jika kalian berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya, dan Allah akan mengganjar atas kesyukuran kalian dengan pahala yang besar. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Dia Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai karunia dari Allah, ay min fadlihi wa ihsanihi. Semuanya itu merupakan karunia dari Allah. Semuanya itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ingat taskhir. Allah yang menundukkan. Ya. Berarti apa yang kita lihat sekarang di hadapan kita, ada batu, ada pohon, ada tanah, ada ini, semuanya untuk manusia telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza syamilun li ajramis samawati wal ardi.
Ini semuanya mencakup semua yang terkait dengan jurum, yaitu benda langit itu sendiri dan benda bumi itu sendiri. Allah menundukkan semuanya. Maksudnya Allah menundukkan langit yang 7 lapis. Allah menundukkan bumi yang 7 lapis. Walima auda'allahu fihima. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan pada keduanya, letakkan apa yang dibutuhkan oleh manusia di langit dan di bumi. Minas syamsi wal qamari wal kawakibi was sawabiti was sayyarati wa anwa'il hayawanati wa asnafil ashjari wat thamarati wa ajnasil ma'adini wa ghairi dhalik mimma huwa ma'ahu limasalihi bani Adam wa masalihi ma huwa min daruratihi. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan pada keduanya, langit dan bumi, dan di antara keduanya, matahari, kemudian bulan, bintang-bintang, di sana sawabit, ay angin, wasayyarat, mobil berjalan dengan anteng, wa anwa'il hayawanat, berbagai macam bentuk hewan-hewan, dan berbagai macam bentuk pohon-pohon dan buah-buahan, berbagai jenis ma'adin hasil tambang, dan selainnya, dari apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan untuk kemaslahatan Bani Adam. Tak ada. Barakallahu fikum. Kecuali untuk kebutuhan anak Adam itu sendiri. Wa masalih ma huwa min daruratihi. Dan maslahat-maslahat yang terkait dengan kebutuhan darurah. Dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya. Tapi ingat, kalimat wasakhara, Allah tundukkan itu semua. Berarti semuanya tunduk pada kemauan dan kehendak Allah. Yang kedua, berarti Allah yang akan berbuat kepada manusia melalui apa yang diperuntukkan buat mereka. Allah menakdirkan gunung meletus, padahal sudah ditundukkan. Tanah longsor, kemudian tsunami, berbagai macam bentuk. Barakallahu fikum. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Dia yang menundukkan, maka dia yang punya hak untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Apa saja, barakallahu fikum. Sehingga jangan heran kalau ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat manusia, tiba-tiba berubah menjadi jundun min junudillah. Tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla berbuat apa saja yang dimaukan dan dikendaki oleh Allah. Kata beliau, فَهَذَا يُوجِبُ عَلَيْهِمْ أَيُّبَذِّلُوا غَايَةَ جُهْدِهِمْ فِي شُكْرِ نِعْمَتِهِ وَأَنْ تَتَغَلْغَلَ أَفْكَارُهُمْ فِي تَدَبُّرِ آيَاتِهِ وَحُكْمِهِ وَحِكَمِهِ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ini semua apa yang Allah tundukkan di lautan, langit dan bumi, apa yang ada di antaranya, berkonsekuensi, menuntut, mewajibkan atas Bani Adam itu untuk yubadzilu, mengeluarkan segala kemampuan, mengeluarkan segala kesungguh-sungguhan sampai ghayah, puncak,
Maksudnya kita dilarang untuk menjadi orang yang malas. Barakallahu fikum. Jadi mengeluarkan segala kemampuan atau puncak kesungguh-sungguhan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga agar pikiran-pikiran mereka itu terkuras di dalam mengkaji dan mendalami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan ilmu-ilmu, hukum-hukum, pengetahuan-pengetahuan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan pada itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Subhanallah. Ini dia. Memang benar Allah menciptakan buat manusia. Allah tundukkan semuanya buat manusia. Barakallahu fikum. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada bagiannya. Ya akhi, anda tidak bisa nelayan. Anda bisa makan hasil laut. Iya. Buktinya belanja di pasar. Beli ikan, ada yang pesan ke Abu Faruk. Ya kan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dibagi-bagi olehnya. Sudah ditentukan bagiannya masing-masing. Barakallahu fikum. Tidak kemudian semuanya untuk manusia berarti mau hasil tambangnya dia bisa berbuat begitu. Ini bisa, tidak demikian. Dibagi-bagi. Ya, ini ahli dalam ini, anda bisa mengambil manfaat dari keahliannya. Yang ini tidak bisa ini, tapi bisa di situ. Dia bisa mengeruk apa yang Allah persiapkan dari karunia-Nya di muka bumi ini. Anda bisa ikut menikmatinya. Begitu seterusnya. Benar-benar diperuntukkan barakallahu fikum bagi manusia. Kata beliau, wa jumlatu dzalika an khalaqaha, anna khalqaha wa tadbiraha wa taskhiraha dalun ala nufudhi masyiatillahi wa kamali kudratihi. Kata beliau, semuanya itu, penciptaannya, pengaturannya, dan Allah menundukkannya, itu artinya memberikan arti atau menunjukkan terlaksana dan terwujudnya kehendak Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Terwujud, barakallahu fikum. Dan juga menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, atur, kemudian Allah tundukkan setelah Allah mengaturnya, setelah Allah menciptakannya, Allah Azza wa Jalla menundukkan semuanya buat manusia. Maka itu menunjukkan bahwa terlaksana kehendak Allah Azza wa Jalla dan terlaksana sebagai bukti kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya. Kita bisa mengatur nggih, tapi terbatas. Ya. Barakallahu fikum. Punya kehendak benar. Tapi di bawah kehendak ilahi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa ma fiha minal ihkam wal itqan. Apa yang terdapat pada penciptaan Allah dan pengaturan Allah dan Allah menundukkannya itu minal ihkami wal itqan, ketelitian yang sangat. Ya, dengan penuh kejituan barakallahu fikum. Wa badi'is san'ati, dan indah ciptaannya. Wa husnil khalqati, dan kebagusan ciptaan Allah Azza wa Jalla, dalun ala kamali hikmatihi wa ilmi. Ini menunjukkan atas kesempurnaan kebijaksanaan Allah
dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Antum melihat lautan, antum berpikir, aduh, apalagi kalau melihat yang biru lautan, subhanallah, gelombangnya, antum berpikir indahnya laut itu. Coba antum masuk ke dalamnya, tidak lagi nyebut indah-indah. Tidak mungkin antum, wah indahnya lautan, tidak. Antum kan digoyang dengan ombak-ombak itu, tidak berpikir lagi keindahan. Tapi kalau melihat dari daratan, wah subhanallah. Gunung, barakallahu fikum, dengan kehijauan apa yang ada padanya, indah, bagus. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kebijaksanaan Allah dan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Wa ma fiha minas si'ati wal 'azamati wal kathrah dalun ala si'ati mulkihi wa sultani. Apa yang terdapat pada langit dan bumi serta apa yang ada padanya, keluasan, kebesaran, berikut banyak, itu menunjukkan tentang keluasan kekuasaan Allah Azza, kerajaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, barakallahu fikum. Antum menengok ke atas, antum melihat bintang-bintang. Dari arah timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Antum menemukan begitu banyak berjejeran. Ya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Begitu juga apa yang ada di bumi. Gunung dari sekian, ada yang masih aktif, ada yang tidak. Bukit-bukit. Ya, sungai-sungai, semuanya itu menunjukkan tentang keluasan kerajaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah. Wa ma fiha min at-takhsisat wal asya'il mutadadat dalilun ala annahu al-fa'alu lima yurid. Apa yang terdapat padanya dari at-takhsisat, kekhususan-kekhususan, barakallahu fikum, ini untuk ini dia manusia begini, hewan-hewan, binatang buas, kemudian yang menjadi makanannya disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, takhsisah, kekhususan-kekhususan, dan di sana ada yang mutadadat, yang berlawanan. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Barakallahu fikum. Sedih kasihan melihat binatang itu diterkam sama singa, macan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Macan memang diciptakan menjadi makhluk kanibal. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya, disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kijang ditangkap, kijang juga bisa menjadi makanan manusia. Terus apa gunanya? Apa manfaatnya? Diciptakan binatang buas itu oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itulah dia bentuk fa'alun lima yuri. Tidak akan ada satu pun dari ciptaan Allah yang keluar dari hikmah, keluar dari ilmu, kebijaksanaan, tujuan, manfaat, tidak ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ya. Cacing bagaimana? Coba antum lihat. Ada binatang nyari cacing. Ketika muncul, ditunggu, dimakan. Barakallahu fikum. Baik di waktu malam, atau di waktu siang, atau kapan. Semuanya itu Allah. Barakallahu fikum. Fa'alul lima yurid. Sehingga tidak boleh kita bertanya, kok Allah menciptakan binatang buas ini? Allah ciptakan juga binatang yang enak, lezat dimakan sama kita, tapi tempatnya dekat macan, misalkan. Ya, barakallahu fikum. Fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla berbuat
apa yang dia kehendaki. Wa ma fiha minal manafi' wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan apa yang terdapat padanya dari manfaat-manfaat, kemaslahatan-kemaslahatan agama, dunia dan agama. Ya diniyah, agama dan dunia. Dalilun, itu sebagai bukti ala si'ati rahmatihi, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang hebat membangun. Kehebatannya dipergunakan oleh muslimin untuk membangun masjid. Untuk mereka solat, menjaga agamanya di dalam masjid. Bisa belajar, bisa murajaah Al-Quran dan seterusnya. Masalih diniyah, barakallahu fikum. Itu dalil ala si'ati rahmatihi, atas luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Loh, ini kan buatannya orang kafir loh. Ya misalkan, ya keramik ini, ya mungkin diimpor dari Cina apa dari mana, pedagangnya orang Cina. Begitulah rahmatnya Allah. Ya. Inna rahmatu wasi'at kulla syai'. Ditafsirkan mencakup segala sesuatu. Orang kafir juga mendapatkan hal itu bagian dari rahmat yang berarti kehidupan di dunia, barakallahu fikum. Mereka dapat. Ya. Allah atur sedemikian rupa simbiosis mutualisme. Apa begitu ya? Hah? Yang saling menguntungkan apa namanya Pak Wadi? Kok lupa ingat ya apa? Mata rantai. Itu apa namanya Pak Abdul Hafid? Itu. Ya saling menguntungkan. Ya, binatang diuntungkan oleh manusia. Loh, iya, coba lihat nyamuk. Wong. Nyantol nanti. Iya, nyedot darah, terbang. Oh, ternyata ada jual apa namanya? Apa? Jual untuk obat nyamuk diuntungkan yang auton atau yang sejenisnya. Begitu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir diuntungkan oleh keberadaan orang Islam. Semen antum beli di siapa? Paling-paling orang Cina. Berapa sih orang Islam yang jualan barakallahu fikum bahan-bahan bangunan sedikit? Iya. Begitu juga yang lain terus demikian sebagai bentuk luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Wa shumuli fadlihi wa ihsanihi wa badi'i lutfihi wa birrihi. Dan luasnya karunia, kebaikan dan keindahan, kelembutan Allah dan kebaikannya. Semuanya dapat. Coba antum, kalau sekiranya Allah mendahulukan murkanya dari rahmatnya, antum lihat ketika ada orang minum, misalkan minum bir, langsung tewas di tempat. Mau ini di-stop oleh Allah, tak bisa bergerak misalkan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kan rahmatnya Allah azza wa jalla mendahului murkanya. Walaupun dia sudah memberikan segala-galanya buat manusia ini, apa yang dibutuhkan? Dimaksiati. Dengan maksiat yang paling terbesar syirik kepada Allah, masih diberikan makan oleh Allah azza wa jalla. Diberikan hidup. Diberikan untuk menikmati barakah. Padahal itu adalah kezaliman yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan. Diberikan barakallahu fikum. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku, kata Allah azza wa jalla. Diberikan peluang bagi yang bermaksiat dengan dosa besar ini
untuk bisa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluasan karunia, keluasan kebaikan dan keindahan, kelembutannya dan kebaikan Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Terakhir beliau kemudian menyimpulkan, itu demikian kehidupan ini. Wa kullu dzalika dalun ala anna wahdahu al-ma'luhu al-ma'budu alladhi la tanbaghi al-ibadatu wal-dhullu wal-mahabbatu illa lahu wa anna rusulahu sadiqun fima ja'u bihi. Fahadhihi adillatun aqliyatun wadihatun la taqbalu raiban wala syakka. Kata beliau, semuanya ini menunjukkan bahwa dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang harus diibadahi. Tidak pantas ibadah, perendahan diri, kecintaan kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul, utusan-utusannya, mereka orang-orang jujur terhadap apa yang mereka bawa. Ini merupakan bukti, dalil, akal yang terang, tidak akan menerima keraguan-raguan padanya. Jelas, barakallahu fikum. Ya, untuk menyimpulkan Allah Azza wa Jalla adalah zat satu-satunya yang diibadahi dengan dalil akal cukup. Cukup sesungguhnya, barakallahu fikum. Ya. Berarti orang yang hebat, pintar itu orang yang bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau apa yang dia nikmati, apa yang dia lihat, apa yang terwujud di hadapannya, itu semuanya berarti menunjukkan ada penciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang mengawasinya, ada yang menundukkannya dengan segala yang disaksikan. Tidak usahlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan apa yang dilihat di alam ini, akalnya kalau benar-benar sehat akan menyimpulkan demikian. Ini orang yang pintar. Iya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa orang yang belajar agama, orang yang mengkaji dan mendalami, orang yang beribadah hanya kepada Allah, membersihkan diri dari kesyirikan kecil ataupun besar, itu adalah orang-orang pintar. Berarti kita mencetak ma'had-ma'had ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, mencetak generasi-generasi yang pintar, yang aqil, alim, barakallahu fikum, tentang kehidupan dunia. Ya akhi, kan perlu dikaji itu, serangga ini. Aduh. Barakallahu fikum. Anda mengkaji serangga, akhirnya Anda menyimpulkan apa? Oh begini. Loh, tidak ada kesimpulan kalau yang menciptakan serangga ini adalah di atas segala-galanya. Berarti Anda masih bodoh, ya akhi. Ada orang pintar, wah ini. Tidak. Coba, harus sampai terakhir apa yang dia simpulkan. Kalau ternyata tidak ada kesimpulan terkait dengan sang pencipta makhluk ini, yang punya hak mutlak untuk diibadahi, untuk disyukuri nikmat-nikmatnya, oh Anda masih bodoh, ya akhi. Kalau cuma hanya mengetahui sebatas dunia saja, namun tidak mengerti tugas, barakallahu fikum, di hadapan yang menciptakan itu semua untuk manusia, berarti masih bodoh. Ya tapi kan istilahnya keren, oh ini orang pintar. Ini spesialis ini spesialis kanguru, ini spesialis kuda, ini spesialis. Yang pintar itu adalah yang mengerti tugas hidupnya di muka bumi ini. Lalu dia perbaiki, lalu dia benahi sampai akhir hayatnya, barakallahu fikum. Ini orang-orang yang cerdas.
Orang-orang yang pintar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan al-aqil, orang yang pintar berakal itu bukan orang yang hanya mengerti kebaikan dan kejelekan, bukan. Tetapi orang yang mengerti kebaikan dia amalkan, orang yang mengerti kejelekan dia jauhi. Ini namanya aqil. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.